Pasti Matildanya bakal jadi penguasa untuk di area dari sungai. Masih belum ada jawaban untuk Benny menurut gua sampai saat ini. Kalau dia nggak main dari early pressure. Jawaban mereka Ya. adalah buat Benny-nya nggak main dari awal. 5 menit pertama Benny-nya nggak main, mereka punya jawaban. Tapi 5 menit mereka lepaskan Benny-nya. Mid to the late game nggak ada jawaban untuk Benny. Oke, ini dia racikan dari kedua belah coaching staff, tapi semuanya akan bergantung kepada para players yang bertanding antara Liquid Echo dan juga Falcons, IP Brand bersama Papulung dan juga Lim Kacel. Sekali lagi match point untuk Falcon AP Brand. Apakah mereka bisa menggapainya atau akan disamakan kedudukan oleh Liquid Echo? Ya kan, satu lagi langkah dari Liquid Echo untuk membuat dari best of 5 menjadi best of 1. Dan ini sangat-sangat terbuka menurut gua. Dengan draft yang tidak berbeda jauh, untuk Falcon AP Brand masih mengandalkan Karek Julian. Tapi kalau dari Liquid Echo, hadirnya Benny dengan Nathan, ini bisa jadi cahaya loh. Yap. Ini lagi dan lagi ya Benny Kitty dengan satu Nathannya di mana ini udah buset super power jatuh kalau di tangan dia, Pak. Tapi Sanji ini benar-benar gak dikasih farming loh. Bahkan gak dikasih level 2. Dipaksa recall di wave pertama. Itu hal yang paling menyedihkan sih untuk mid laner. Kayak udah sulit banget gitu kehidupannya. Namun sekarang Super Marco sendirian namun masih berhasil untuk mempertahankan dirinya. Oke, dari segi emblem, basic common emblem seperti biasa ya. Untuk Flux Z juga ada damage tambahan juga, regen mananya cukup. Tapi karena Julian balik lagi level ketiga, dia udah berani untuk invade jungle, pakai attack speed juga. Dia bisa lebih enak sih memang untuk ngamanin jungle-jungle di awal. Tapi lihat, Kaltuzi dia nggak mau kalah. Yap. Sementara untuk sekarang kita lihat lagi nih pergerakan yang ada di bagian bawah. Kaltuzi dan juga Sunford masih dengan Akai, Baxia, Akai. Karena masih itulah yang masih sejalan dengan strategi yang akan mereka bawa terus-menerus ya. Iya kan, masih enak juga apalagi ya berhadapan dengan Julian. Menjadi salah satu nilai plus sih menurut gua untuk Akai sendiri, dia pakai heavy spinnya. Tapi sama-sama level 4, ini dia nih jungle yang sudah hampir habis, tersisa satu lagi saja. Kontesnya kan ada di Turtle. Tapi sekarang yang gue lihat ya memang kalau jungle tuh udah level 4 pasti sebelum Turtle. Jadi kayak mereka akan standby mungkin di landing-landing tertentu untuk ngebantu. Dan ya kalau mau setup, kalau misalkan gak ya mirror. Dan Auguen sekarang ada di area mid berusaha untuk bisa mendapat lagi ke arah level 4-nya. Sunford di bawah sendirian, Flapzy mulai menampakkan wujudnya. Ada PO juga yang bisa mendapatkan sama-sama level 4-nya. Dan mereka akan bergerak menuju ke area dari Turtle. Oke, bahkan Auguen dikasih. Buset dah, Auguennya diusir cukup jauh ke area belakang. Tapi harusnya level 4 bisa langsung dia gapai. Hanya saja untuk sekarang masih berhasil selamat. Dan juga pergerakan dimiliki oleh Auguen gagal kali karena Auguennya langsung dihilangkan. Tapi heavy spin langsung dikeluarkan pula. Ada Netherrealm dan mereka masih melakukan sebuah pertempuran yang ada di bagian mid. Tapi untuk sejauh ini pemain-pemain dari Liquid Echo mereka masih berhasil untuk bisa menahan beberapa pergerakan yang dimiliki oleh Falcon AP Brand. Dan sejauh ini sekali lagi dua player berhasil dan looking for 3 player lenyap. Flapzy pun hilang tadi, execution strike yang berhasil. Turtle memang nggak jadi ya, tapi Liquid Echo mereka memimpin 3 poin kill di awal. Ini menjadi harapan yang pasti untuk mereka, snowballing di awal. Mereka punya Benny juga untuk late game, kita bakal lihat dari STC replay. Ini udah chaos banget sih, memang chaotic dari team fight-nya. Kelihatan banget dan bagus sebenarnya dari Piu udah narik ke bagian belakang tadi gitu kan, pakai Shadow Stepid dan segala macam. Sayangnya kayak kurang damage sedikit lagi untuk menjadi eksekusi tadi di bagian lainnya. Dan wow, Sunford sangat emosionalnya kerasa ya. Bang Sunford sudah menunjukkan kelasnya. Tapi mereka kayaknya mau perang sekali lagi loh, Lim. Dan sekarang Kaltuzi yang mendapatkan gilirannya. Totalnya berhasil diamankan lagi oleh pemain dari Falcon AP Brand. Dan Sunford setelah tadi membuat momen, kali ini dirinya menghilang. Langsung instan loh, dibalikin langsung banget. Bahkan lihat dari goldnya langsung diambil sama Falcon AP Brand. Dan ini yang gue bilang tadi, team fight dari tim PH lawan tim PH kayak gini adalah tim fight yang lumayan berkelas. Yang berkelas banget, bahkan kayak keduanya ini adalah juara dunia. Mereka tahu how to counter, dia tahu cara untuk ngebalikin keadaan. Dan lagi-lagi kita lihat dari STC replay, pede banget mereka, Lim. Kayak gak ada keraguan-raguan, masuk aja udah. Makanya fasenya cepet banget loh. Kayak mereka habis team fight tadi kan di sana. Mereka udah buang spellnya banyak banget, Auguen kayak udah buang lompatan flickernya. Tapi mereka akhirnya recover lagi. Mereka datang lagi ke Turtle. Dan mereka bisa dapetin Turtle ya. Dan di tempat yang lain, Super Marco masih unggul juga dari sisi gol. Dan di bagian bawah, Kaltuzi sendirian. Ada 3 player yang mungkin mengapit tubuhnya tapi cukup percaya diri sejauh ini. Dan kalau ngomongin soal jungle tank, mungkin invade jungle-nya jadi nggak bisa berhasil di awal.
Karena lawannya Julian. Julian yang dia nggak gampang. Julian ditabrak di awal kayak dia bisa ngelawan. Apalagi kayak dari Romernya juga siap. Benny, ya dia yang penting kalau dari Benny untuk farming. Wah. Entropi ke arah yang lain dan ada JP mulai melindungi pergerakannya sementara buset. Ogwennya langsung saja digas habis. Ogwen bisa nggak bertahan sejauh masih bisa juga. Tapi Ogwen terkena Featherized Strike yang langsung menghancurkan tubuhnya. Satu buah momentum lagi untuk Liquid Echo. Masalahnya dia ngebuang flicker juga. Dari Ogwen ngebuang flickernya, Sanjinya dapetin point kill. Dan ini bakal jadi keuntungan nih. Turtle selanjutnya 20 detik lagi tanpa adanya flicker berarti untuk Ogwen. Ya, aman. Super Marco satu wave minion akan langsung dihilangkan. Dari tempat yang lain, Fail beserta dengan Flapters akan bergabungkah? Tidak. Menurut gue jadi agak rugi sih dari Falcon Epic Brand. Mereka pakai Roger yang harusnya bisa galak di early, tapi sekarang jadi kayak patah banget temponya. Ya balik lagi ke semua karena JP selalu jagain di arah top lane. Yap. Dan pertempurannya akan kembali terpecah di area dari Turtle. Ada Kaltzy. Bahkan untuk JP-nya sudah mengeluarkan ke arah satu Seeking Eagle. Tapi pergerakan dari Flaptzy dengan Vengeance-nya begitu menyulitkan Sunford di tempat yang lain. Belum mengeluarkan juga ke arah satu penalty zone yang dia milikin. Bahkan Benny-nya tadi ikut hadir juga. Setelah hadirnya Sunford ini bakal menjadi pembeda juga Falcon Epic Brand. Mereka bisa galak tadi, tapi Sunford hadir, mereka harus pelan-pelan. Yap, ada entropi yang sudah selesai dan sekarang pertempurannya akan terpecah pula. Turtle-nya belum jadi milik siapapun. Belum ada Netherlands yang langsung diaktifkan dan sekarang waktunya mereka melakukan sebuah pertempuran dan juga menyerang ke arah beberapa pemain bikin oleh Liquid Echo. JP-nya berhasil mundur dan juga memanggil lagi ke arah Benny Kitty, di mana Benny Kitty masih berhasil bertahan pula. Tapi tempat yang lain Sunford masih terlalu tebal. Ada entropi pula yang sudah dikeluarkan, tidak ada yang tumbang lagi, hanya ada satu korban. Ya, Turtle berhasil diamankan juga oleh Falcon Epic Brand. Perlahan tapi pasti mereka mengungguli dari segi goldnya. Bahkan mid turret yang harusnya dijaga mati-matian sekarang bisa dihancurkan. Liquid Echo mereka mulai kehilangan tempo permainan mereka sendiri. Ya, begitu baik tadi momentum yang mereka ciptakan. Wah, panjang loh Pak itu tim fight-nya Pak. Iya, Satu-satu juga yang Kerasa memang. Kelihatan banget juga mereka tarik ulur lagi pastinya. Terus panas lah. buset deh, langsung dimajuin lagi. Kaltzy dikeroyok, akan ke diri bertahan, satu hit terakhir. Dan membuat Akai lenyap. Sakit banget sih, nggak kuat. Itu ada 2 source damage kan. Arlott yang punya physical damage. Ada Julian juga yang punya magical damage. Makanya wah lagi-lagi Sanji sekarang yang diincar. Tapi top lane-nya masih aman sih. Oke. Ada PO yang sudah mulai bergabung pula. Dan juga apakah aksi pembegalannya akan berakhir karena sekarang minuman furinya langsung dikeluarkan. Benny Kitty masih bertahan tapi Benny bisa. Kitty. What? Langsung hilang. Disertarnya JP. Ya. Bahkan tadi kita melihat teriakan dari Flaptzy yang menandakan kalau mereka masih on fire. Mereka belum bisa ditumbangkan secara gampang. Dan ini agresif gameplay yang jelas banget. Mereka ganking, lihat regroup 5 man fight yang dilakukan oleh Falcon Epic Brand. Jelas ini. Bahkan ya kalau ngomongin soal 5 man fight, itu nggak ada 5 dari teman-teman Liquid Echo. Itu hanya bertiga. 2-nya juga masih on the way. Iya loh, 3 orang di inner turret lenyap. Tapi jangan salah, ini defensifnya kuat banget loh. Nathan dan juga Marsha. Mungkin sekarang memang kelihatan untuk team fight agak susah. Cuman nanti ketika mereka bertahan di dalam base mereka sendiri, Wah, itu baru kelihatan ya. itu dia Baru sulit banget untuk ngejebolin itu. Apalagi ada Akai kan. Ya maju-maju ntar bisa dipunish. Tapi dengan Lord sekarang yang muncul, Benny masih farming. Sunford Webs, ada satu lagi final slash dikeluarkan dan Sunfordnya pun masih berhasil pergi. Kaltzy mencoba untuk bisa menghantarkan damage-nya ke arah Sanji dan Kaltzy kehilangan dimakan. waktunya. Mereka langsung saja membalaskan keadaan tapi masih ada Netherlands untuk bisa melindungi ke arah beberapa pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Falcon Epic Brand. Tapi ternyata mereka masih ingin lebih, mereka membalaskan kembali. Ada Sunford yang sudah hancur, bahkan sekarang JP kehilangan nyawanya juga. Di tempat yang lain Benny Kitty diserang dengan satu Vengeance dan juga kali ini pergerakan yang begitu indah dari Flaptzy. Solo kill Flaptzy bisa mengeksekusi Benny Cutie. Satu buah momen mahal tercipta kembali. Falcon Epic Brand bahkan dengan Lord yang mereka bisa dapatkan secara free, siap untuk menghantarkan, mendobrak pertahanan dari Liquid Echo. Nathan di solo kill oleh Arlott ini udah, wah, Flaptzy bener-bener ya, benar-benar menunjukkan bagaimana skill yang dia miliki. Wow, Arlottnya defense lagi kan, Queen Swing, Thunderbolt. Dia belum nggak ada Fury Hammer bahkan. Ya karena memang kita tahu Arlott sendiri memang sekarang rata-rata udah kembali ke item defense. Tapi ya ini dia satu hal yang tadi kita udah bahas juga, defensif.
Liquid Echo harusnya lumayan kuat. Dia punya Vital Strike, dia punya Entropy, Theory of Everything dari Nathan Benikite. Harusnya bisa nge-meltdown Lord secara cepat. Namun, apakah space-nya ada? Apakah posisinya aman? Itu yang harus dipertanyakan Piu. Ini satu-satunya yang bisa membalikan keadaan counter setup dari Falcon Epic Brand. Ini yang perlu diwaspadai, jangan sampai Netherrealm ini bakal menjadi kematian dari Liquid Echo. Yap. Melindungi sekaligus bisa membuat pedang bermata dua. Dan pertempuran yang akan terpecah, tapi Sunfordnya kembali dipanggil. Dan ada satu Netherrealm yang sudah langsung terekspos di area tersebut. PO-nya berhasil langsung dihancurkan, tapi Kaltezi menjadi korban pula. PO memiliki pasif yang sangat-sangat banyak yang membuat dirinya sudah respawn kembali. Ya, fokus ke objektif JP. Coba nge-backup, tapi top lane. Di area top lane-nya pertempurannya terpecahlah pula. Ada Minon Fury-nya. Dan sekarang waktunya mereka bisa menghancurkan pemain dari Liquid Echo. Hanya menyisakan Sanjay Criterion. Falcon Epic Brand goes to Grand Final. Pembedam Falcon Epic Brand berhasil, dan Liquid Echo mereka terdiam. 1 poin saja yang diberikan, dan kali ini selamat datang Falcon Epic Brand di Grand Final MSC 2024.